Oke, kita sekarang bersama dengan Daniel Wenas, pemain dari Louvre Surabaya. Daniel, gimana kabarnya? Halo Bung, baik-baik. Puji Ini Tuhan, di baik. mana nih? Di rumah atau di villa nih? Di villa, tapi punya sendiri. Oh, enggak. Lokasi di mana? Di Bali. Oh, di Bali ya. Udah berapa lama di Bali? Di Bali 15 hari. Jadi selama masa self quarantine ini di Bali terus nih. Nggak, sempat waktu pertama kali balik dari Surabaya ke Jakarta dulu. Oke. Terus Terus kayak self quarantine nih harus gini. Oh, kayaknya enak di Bali kayaknya. Di Bali, Jakarta. Nah, waktu belum ramai dan akhirnya cabut ke Bali. Baru di Bali berapa hari, udah hari ke berapa nih? 15 atau 16 ya kayaknya. Oke. Eh, Kalau ini villa sendiri berarti tidak ada pelayan atau tidak ada kayak housekeeper gitu? Harusnya ada, tapi karena ada kejadian begini ya bersihin kolam sendiri, Oke. nyuci baju sendiri. Tapi kalau soal makanan bagaimana? Makanan masak sendiri kadang, tapi kadang kalau lagi malas masak ya di Gojek. Ada Gojek ya? Oke. Eh, Daniel, sekarang kesibukannya apa? Selain bikin video olahraga, kesibukannya apa di Bali Nggak ini? ada lagi. Nggak ada lagi. Udah, Bangun, uh, bangun, bikin kopi, duduk-duduk. ini udah, enggak, udah mulai stres. udah ini enggak, udah juga apa namanya ngeliat-ngeliat kayak game-game yang lalu, ngeliat game-game basket yang lama-lama Oh, NBA. ada jelas pasti buka YouTube, nonton Netflix, nontonin highlight sendiri. Oke, Daniel, kita Gimana, Bung? ya baik-baik juga. Kita di Jakarta ini juga apa mencoba apa namanya mengisi waktu ya. Kita coba seproduktif dan ini salah satunya. Kita coba Hmm. bicara masalah basket lah, Daniel. Eh, Hmm. ini ada nggak tahu Daniel masih ingat atau enggak ya, tapi semenjak IBL rebounding lagi, Daniel kan menjadi salah satu pemain yang waktu itu saya pertama interview untuk IBL itu. Oh iya, aku lupa deh. waktu Garuda itu ya? Garuda waktu itu Bandung ya? Daniel masih di Garuda Bandung, waktu itu masih menjadi backup dari Hmm. Wenda Wijaya. Jadi udah waktu Hmm. berjalan sedemikian cepatnya ya, udah nggak kerasa udah 5 tahun. Hmm. Tapi selama 5 tahun ini saya juga melihat bagaimana perkembangan seorang Daniel Wenas. Dulu pertama kali Hmm. kenal hanya menjadi pemain backup untuk Garuda Bandung. Saat ini saya berbicara seorang Daniel Wenas adalah boleh saya katakan merupakan leader dari satu tim Louvre Surabaya. Dari pengakuan Pak Erik Herlangga sendiri, pemilik dari Louvre Surabaya, semuanya bermula dari seorang Daniel Wenas. Mungkin Daniel bisa ceritakan dikit bagaimana perkembangannya mulai dari apa namanya Pak Erik Herlangga tertarik untuk membuat tim IBL sampai ditunjuk secara ini ya, saya nggak tahu secara de facto apa secara de jure apa Daniel Wenas menjadi kapten dari tim ini. Kalau memang pertama kali karena permasalahan Siliwangi yang kita tahu tahun lalu ya, musim lalu ada permasalahan finansial, internal, dan segalanya. Disitulah ada satu saat saya diinterview sama Bung Rocky Padilla waktu itu. Sebenarnya lebih ke ngobrolin karir sebenarnya juga, tapi akhirnya datang ke satu topik yang kita ngebicarain tentang Siliwangi. Akhirnya seorang Pak Erik Herlangga ini sedikit penasaran apa yang terjadi dengan Siliwangi gitu loh. Apa yang dia menawarkan bantuan, apa yang bisa saya bantu? Apakah saya bisa sponsori, atau apakah saya bisa merger, atau apakah saya bisa take over gitu loh. Banyak option waktu itu, tapi memang ternyata waktu itu seperti kita tahu lisensinya udah dicabut. Yeah. Nah, jadi akhirnya singkat ceritanya Pak Erik harus membeli lisensi baru ke IBL waktu itu. Nah, kalau ditunjuk sebagai kapten itu sebenarnya dari Coach Bedu sih, bukan dari Pak Erik, tapi karena Coach Bedu waktu itu adalah saya dan Coach Bedu adalah dua orang pertama yang ada di tim Louvre. Yeah. Gitu loh. Malah sebelum Coach Bedu masuk, saya duluan malah yang ada di tim Louvre. Yeah. Karena Pak Erik mau membangun tim itu
ada saya di dalamnya gitu loh, ada saya di dalamnya karena mungkin awalnya juga karena saya yang membuat dia tahu tentang Siliwangi, tahu tentang IBL, akhirnya mau bikin jadi suatu tim baru mungkin ya salah satunya adalah faktor itu juga gitu loh, karena kepercayaan yang cukup tinggi dari owner. Coach Bedu juga melihat bahwa ini umur emas kamu, harusnya kamu yang karena saya ada di tengah-tengah posisinya waktu itu, ada Wenda Wijaya, ada Galang Gunawan, ada Dimas juga gitu loh. Sebenarnya agak berat juga, kayak kenapa nggak mereka aja kaptennya gitu. Aduh, nggak enak juga ngomong sama mereka, maksudnya bukannya nggak enak sebagai pemain ya, tapi karena memang akhirnya saya mengingat waktu itu pernah Mario Gerungan juga ngelit Aspak waktu itu ya, tahun berapa ya, M88 Aspak Jakarta kan kaptennya juga Mario Gerungan ya. Iya. Gitu loh. Akhirnya saya mencoba kayak oke deh coach, saya ambil beban ini, saya juga pengen bahwa tim ini bisa jadi tim yang bagus. Saya mau mencoba kayak bisa nggak sih Daniel Wenas ini jadi seorang leader gitu loh. Ya dengan dibantu dengan senior-senior yang ada pastinya. Dan yang para fans harus ketahui adalah dari data saya selama 4 seri terakhir, terutama untuk Louvre Surabaya, Daniel Wenas mencatatkan statistik yang paling konsisten selama ini dari semua pemain lokal. Jadi mungkin leadership di sana ini bisa menjadi bukti tersendiri yang ditranslasikan ke dalam data statistik sana. Daniel, tadi cerita dari awal memang Pak Erik kepingin Daniel involved di sana pada waktu pembentukan tim. Apakah ini juga berarti bahwa opini dan juga masukan dari Daniel ini menjadi konsiderasi pemain dan pelatih siapa yang diambil oleh Louvre? Sebenarnya kalau pelatih memang waktu itu Pak Erik bertanya ada beberapa nama gitu loh. Saya punya nama-nama yang pelatih yang waktu itu available, tapi ternyata Pak Erik punya pertimbangan sendiri dengan pelatih yang sebenarnya kalau dibilang available, nggak available banget gitu loh. Coach Bedu kan nggak available waktu itu, karena Coach Bedu masih jadi kepala pelatihnya Hang Tua, Amarta Hang Tua gitu loh, dengan hasil yang memuaskan tuh dari Piala Raja dan segala macamnya. Tapi ternyata memang waktu itu saya sempat ngobrol dengan Coach Bedu bahwa Coach Bedu memang kontraknya habis gitu loh dengan Amarta Hang Tua. Jadi saya dengan waktu itu sebenarnya dengan bisa dibilang cukup berani dan cukup ngasal bilang ke Pak Erik gitu loh, karena memang saya cukup dekat sama Coach Bedu, cukup sering berbagi cerita, sering bagi ilmu juga Coach Bedu sama saya. Jadi saya masukin beberapa nama termasuk Coach Bedu. Nah, yang menentukan kalau masalah itu lebih ke Pak Eriknya sendiri sih. Pak Erik memilih bekerja sama dengan Coach Bedu mungkin dengan pertimbangannya Pak Erik sendiri. Tapi kalau masalah pemain memang opini. Banyak kan pemain-pemain Garuda bekas Garuda gitu ya, ada macam-macam. Karena memang sebenarnya waktu itu kondisinya susah banget cari pemain lokal yang available gitu loh. Kebetulan ada beberapa pemain yang waktu itu kita tahu Wenda Wijaya kontraknya habis, terus siapa lagi ya, Yuri Van Hosen sudah berhenti, Kevin Moses kita bawa juga dari Siliwangi gitu loh. Sebenarnya kita pengen bawa pemain Siliwangi kalau bisa semuanya gitu loh dibawa ke Louvre. Tapi kan satu dan lain hal pertimbangan bahwa Louvre harus pindah kota juga ke Surabaya, tidak semua pemain bersedia gitu loh. Jadi kita harus cari lagi pemain-pemain yang lain. Waktu kita mau membangun tim itu juga kayak Liu Purwanto sudah di Amarta, Visay Pulainer sudah di Amarta, ada beberapa pemain lagi juga udah main di tim lain gitu loh. Siapa lagi ya, Teddy juga waktu itu udah di tim lain, aku lupa udah di tim lain atau karena terlalu jauh gitu ya ke Surabaya, aku lupa. Jadi kita harus cari pemain alternatif pemain lain. Kan cari pemain di luar Jakarta kan nggak segampang cari pemain kalau untuk main di tim Jakarta gitu loh. Nah, akhirnya ketemu lah nama-nama itu dari pertama Mas Pawe dulu, Mas Wenda. Tuh, baru habis itu Kevin Moses, Hosen, terus Mas Lucianus Gunawan, bekas pemain Garuda juga, kontraknya habis. Sebenarnya ada beberapa pemain juga yang akhirnya kita nggak berhasil dapet sih, tapi ya mungkin nggak usah disebutin nama-namanya.
Daniel, tadi ada beberapa nama yang cukup menarik untuk ditindaklanjutin ya, seperti Lutfianes Gunawan, kemudian Yuri Van Hosen, dan terutama seorang Dimas Muhari. Mungkin Daniel bisa sharing sedikit bagaimana caranya meyakinkan para pemain ini yang mereka sebelumnya berpikir untuk menggantungkan sepatu, kini kembali lagi untuk berlaga di IBL. Sebenarnya mereka itu menggantungkan sepatu alasannya kecuali Dimas ya, kecuali Dimas yang Mas Lutfi waktu itu sudah hampir kerja, Hosen yang sudah berhenti 1 tahun waktu itu, pendekatan saya sama Pak Erik sama Coach Bedu dibantu juga sama Pak W, bahwa kita ini pingin bikin tim yang waktu itu kita belum berhasil nih, waktu itu Pak W sama Mas Lutfi kan kita di Garuda sempet ya bareng ya. Kita kayak wah tim itu tuh potensial banget, kita tuh pengen ngumpulin orang-orang itu sebenarnya awalnya. Tapi kan memang nggak semuanya bisa. Akhirnya dapat juga Mas Galang. Tapi meyakinkan mereka tuh karena memang sehabis ada kejadian Siliwangi, mereka justru malah banyak pemain-pemain yang berpikir gitu loh, apakah ini akan panjang umur ataukah nanti akan seperti ini lagi gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Ya pokoknya dengan satu dan lain hal kita bikin mereka bahwa ayo nih kita main bareng-bareng, kita bisa bikin tim yang baik, bisa bikin tim yang bagus, bisa bikin tim yang kompeten untuk ikut di Liga IBL gitu sih. Oke. Sekarang kita berbicara setelah pemain, kita bicara mengenai pelatih. Sejauh ini dari penilaian pribadi Daniel sendiri ya, bagaimana pola yang diterapkan oleh Coach Bedu ini? Apakah memang sesuai? Apakah memang ini yang diharapkan dari Louvre Surabaya di tahun pertamanya ini? Kalau dibilang sesuai sih sesuai, tapi sebenarnya room of improvement-nya masih banyak. Karena memang sebenarnya dari play-play yang Coach Bedu bikin tuh banyak banget yang bagus-bagus, tapi belum semuanya kita bisa eksekusi dengan baik. Gitu. Karena mungkin juga kan kita nggak punya waktu yang banyak seperti tim-tim yang lain untuk pemain lokalnya, dan selalu kita tahu setiap musim permasalahan kita adalah pemain asingnya hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan, mungkin sebelum 1 bulan itu sudah datang ke Jakarta, sudah datang ke Surabaya, baru kita harus adaptasi lagi sama mereka, nggak punya banyak waktu gitu loh. Jadi harus learning by doing, harus udah main dulu baru kita sambil berpikir gitu loh, kita bisa ngelakuin apa sih ke depannya. Ya. Dan ini dari catatan rekod Louvre Surabaya ini juga ada apa ya istilahnya itu seperti naik turun gitu ya, Daniel ya. Di Semarang sweep, tapi kemudian di Bandung kena sweep. Kemudian balik lagi, bangkit lagi di Jakarta, sweep. Kemudian di Yogyakarta oke lah, masih oke, tapi kena sweep lagi di Kediri. Kira-kira apa yang menjadi faktor performa yang naik turun nih dari kacamata Daniel Wenas sendiri? Kalau saya sih ngeliatnya konsistensi sih memang, karena emang ya bikin satu pertandingan sebagai pemain aja ya, sebagai pemain dulu aja. Bikin dalam satu pertandingan bikin 15-20 poin itu gampang. Tapi kalau bikin 20 poin setiap pertandingan itu nggak gampang. Nah, jadi sebenarnya sama sih dengan halnya kalau dimasukin ke tim, ya tim itu juga akan jadi kayak gitu loh. Nggak selalu kita bisa konsisten. Nah itu yang harus kita perbaikin. Lebih dari mungkin chemistry kita, mungkin dari eksekusi kita di lapangan, dari instruksi pelatih kita bisa eksekusi dengan baik, kedisiplinan kita untuk defense, untuk offense gitu loh. Gak main sendiri-sendiri, lebih seperti itu sih, karena memang ya that's basketball gitu loh ya. Tim yang pasti sudah lama main ya udah pasti ngerti akan ngapain gitu loh. Tapi kalau kita kan ya bisa dibilang cabut-cabutan orang, nyambut-nyambutin siapa aja gitu loh. Jadi kemungkinan besar tahun depan pasti lebih solid lagi ya tim Louvre ini. Harusnya. Kalau kita punya waktu off season yang panjang, semoga selesai nih COVID cepet, terus kita punya waktu untuk melanjutin liga, atau kita harus move on ke liga tahun berikutnya, kita punya waktu off season yang panjang. Oke. Kita bicara mengenai pemain import sekarang. Kita mungkin Daniel Wenas bisa memberikan sedikit cerita ya di balik layar bagaimana decision dari tim dari Louvre itu untuk merekrut para pemain import ini. Kita mengerti mengenai Savon Goodman dan Martavius Irving. Mereka berdua sudah memiliki kredensial ya, mereka memiliki latar belakang dan proven winner di IBL ini. Tapi bagaimana ceritanya mendapatkan seorang Kolawole yang mengejutkan performanya di
Mungkin juga Pak Erik udah pernah cerita bahwa Pak Erik tuh kalau ditanya, Pak, Savon Goodman waktu itu Brandon Jawato. Savon Goodman, Brandon Jawato, satu lagi siapa? Karena itu 3.000, 2.000, dan 1.000. Yeah. Tapi ternyata di tengah draft day, Brandon Jawato sudah ada yang bisikin ke Pak Erik bahwa Brandon Jawato akan dipanggil sama timnas, jangan dipilih. Gitu loh. Oke, akhirnya saya kasih beberapa nama dan Coach Budi bilang, ya udah deh, daripada ribet-ribet kita cari yang lain lagi. Ini udah decision time-nya udah sekarang, kita pilih Martavius Afik. Gitu loh, yang saya udah tahu kayak gimana, saya udah tahu model bermainnya seperti apa, attitude seperti apa. Jadi saya dengan yakin dan berani saya bilang bahwa pemain ini adalah pemain yang berkualitas. Nah, kalau masalah yang 1.000 sebenarnya Pak Erik waktu itu tidak terlalu peduli bahwa siapapun aja yang 1.000 deh katanya Pak Erik gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah kita sempat nonton video hampir 11 atau 12 nama pemain yang harganya 1.000. Nah, kalau dari katanya Pak Erik kan siapa aja deh yang followersnya banyak katanya gitu. Tapi kita sebagai pemain, teman-teman juga, Coach Bedu karena ngelibatin kita. Coach Bedu itu ngelibatin kita, membantu dia ngelihat video-video yang ada di list. Siapa aja, kalau kamu siapa, kalau si A siapa, kalau si B siapa gitu loh. Nah, kebanyakan di top dari pilihan kita 11 nama pemain itu, top 3-nya adalah Michael Kolawole. Oke. Karena memang di highlights-nya memang kalau kita punya Ty Irving yang bisa handle game, situasi game, bisa main pelan, terus punya Savon Goodman yang di paint seperti itu, bisa main outside juga. Mungkin kita butuh slasher waktu itu. Kita cari slasher yang bisa main fast break, yang bisa bawa bola juga, yang bisa main stretch four juga, gitu loh. Nah, di top of the list semua pemain-pemain itu dari 11 pemain yang harganya 1.000 itu Michael Kolawole. Yang kita lihat waktu itu. Terus ternyata akhirnya kita dengan yakin kita ambil Michael Kolawole 1.000. Dengan yakin kita ambil 1.000 Michael Kolawole. Kita nggak tahu nanti gimana datangnya, kita nggak tahu gimana bermainnya seperti apa. Ternyata kejutan, bisa nembak 3 point. Dribblenya bagus. Ya, puji itu Tuhan, keberuntungan kita. Keberuntungan kita sih. Gitu loh, attitude-nya bagus gitu loh. Dan masih hungry banget kan, karena baru tahun pertama dari college gitu loh. A lot to prove ya bagi seorang Kolawole untuk memulai karier pro-nya. Tapi dari tadi Daniel menyebutkan nama kita, berarti kita bisa simpulkan bahwa kita itu adalah Daniel Wenas, Coach Bedu, dan Pak Erik ya? Enggak, kalau pemain asing itu semua pemain dikasih tugas sama Coach Bedu. Oh gitu. Pada waktu itu sudah ada pemain siapa aja? Setahu saya kan baru ada 5 pemain, seingat saya. Pada waktu draft waktu itu sudah ada Dio Tirta. Oh semua. Sudah ada siapa ya? Samuel Benedict belum. Waktu itu sudah ada. Pokoknya pemain-pemain yang main di Piala Presiden kecuali Samuel itu udah ada. Sudah ada semua. Tapi memang hampir 5-7 pemain lah yang diajak diskusi. Karena waktu itu mungkin kalau nggak salah baru 8. Gitu loh. Sama rookie Nicholas Mahesa, Dio Diansa, mungkin ya 8-9 gitu pemain yang udah ada. Tapi siapa di antara kalian semua, di antara kata-kata kita itu, yang pertama kali mengatakan, waduh ini Kolawole ini yang paling bagus? Kalau nggak salah yang pertama kali dapat. Jadi gini, Wenda Wijaya itu waktu itu bertugas untuk nyari main di mana terakhir pemain-pemain itu. Kevin Moses tuh punya tugas cari statistik. Gitu loh. Jadi kita semua punya tugas masing-masing. Waktu itu kalau nggak salah Kevin yang pertama kali bilang. Kalau nggak salah ya, aku lupa. Karena kita itu diskusi bareng, kita nonton video. Nonton video, kita diskusi bareng, kita nyatet siapa pemainnya. Gitu. Seperti itu sih. Wah, kayaknya Kevin Moses ini yang perlu mendapatkan kredit lebih nih dengan menemukan Kolawole. Oke, Daniel, thank you so much untuk waktunya untuk interview ini, interview singkat. Kita nanti ada topik baru lagi, nanti kita lanjutkan pembicaraan kita. Tapi stay safe selama masa-masa ini. Mudah-mudahan kita berdoa semoga kembali normal secepatnya. Ya, oke, salam buat keluarga. Stay safe. Siap, stay safe, stay healthy, Bung. Bye bye.